Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Masih dengan saya dan tetap dengan saya. Jadi jangan bosan ya. Oke, untuk kali ini kita akan coba membuat grafik ya. Jadi gini teman-teman, perlu saya sampaikan sepintas ya, bahwasanya memang fungsi dasar sebuah form adalah untuk melakukan pengolahan data ya. Jadi untuk menambah data, menghapus data maupun sekedar merubah atau ngedit. Akan tetapi form boleh loh dipakai untuk menampilkan data gitu ya. Dengan kata lain, apa yang dijadikan sumber dari sebuah form? Boleh dari tabel, boleh juga dari query. Kalau untuk melakukan pengolahan data, seharusnya form itu bersumber dari tabel gitu ya. Karena supaya bisa dipakai untuk melakukan pengolahan. Tapi kalau sekedar menampilkan, saya membuat grafik nih ceritanya, kan nggak mungkin saya bisa nambah data melalui grafik itu. Jadi saya ingin membuat grafik yang saya tempelkan ke form, ceritanya begitu. Nah, oleh karena itu sumber datanya boleh dari query, karena saya hanya sekedar membuat tampilan kok di sini. Memang tampilan itu saya kemas ke dalam sebuah form. Ya teman-teman ya, jadi kali ini contoh saya akan membuat sebuah form yang tidak saya fungsikan untuk melakukan pengolahan data, tapi saya fungsikan untuk menampilkan sebuah grafik. Oke. Kalau kita lihat di sini ada TB detail, di sini kan jelas barang-barang telah terjual ya, terjual entah berapa kali itu. Intinya gini, barang apa saja yang terjual, barang apa aja yang terjual, saya ingin menampilkan itu, saya ingin menampilkan, jadi supaya saya tahu nih, nanti yang paling laris mana, yang terjual tapi paling paling sedikit orang minat itu yang mana. Saya ingin menampilkan perbandingan tingkat penjualan tiap barang ya. Saya ingin menampilkan perbandingannya, perbandingan tingkat penjualan tiap barang. Nah, otomatis kita harus tahu, kita harus punya dulu datanya. Dimana ditampilkan kita tidak punya. Ini data seluruh barang terjual ada di sini, bahkan tidak terjual ada di sini masalahnya. Nah, kalau kita ambil dari sini, itu kan tampilan datanya secara detail juga, bukan tertotal, bukan terjumlah, bukan tersam gitu ya. Ini tampilan ini memang barang-barang terjual ada jumlahnya, tapi kan secara detail. Jadi kalau kita mau membuat sebuah grafik untuk menampilkan perbandingan tingkat penjualan tiap barang, kita harus punya datanya dulu. Kalau enggak punya, kita buat dulu, baru kemudian dibuat grafiknya. Itu urutannya. Nah, apakah benar kita enggak punya? Kita cek aja dulu. Di query ini, kita sudah buat banyak query loh di video-video sebelumnya. Dibuka lagi ya videonya. Promosi ceritanya. Oke, ini kalau apa ya? Ini deh kayaknya. Total jumlah barang terjual. Nah, saya udah punya query-nya. Kalau gitu, saya tidak perlu buat data lagi. Jadi, saya akan membuat sebuah form yang saya kasih grafik dengan data ini. Datanya apa ini? Total jumlah barang terjual. Oke, langsung aja. Bagaimanakah membuat grafiknya ke dalam sebuah form? Lewat fasilitas yang mana? Nggak ada. Ya lewat form design. Nggak lewat blank form loh ya. Jadi makanya saya di video sebelumnya kan membandingkan dua ini. Saya sih suka yang ini gitu loh. Oke ya. Jadi untuk membuat form dengan isi grafik, maka saya melalui form design. Ingat, sumber data Anda harus punya dulu. Kalau belum punya, maka tolong dibuat dulu. Berhubung saya sudah punya, namanya adalah dari query ya, namanya total jumlah barang terjual. Maka saya langsung ke sini, form design. Nah, sudah jadi di sini. Sudah jadi tampilan dasarnya, tampilan awalnya. Nah, lihat mouse pointer saya yang gerak-gerak ini ya, mouse pointernya saya taruh di sini, saya agak lebarkan. Kemudian kalau sudah Anda lihat, saya akan menampilkan sebuah kontrol yang bernama chart. Kita mengenal banyak kontrol, kali ini sebuah kontrol yang bernama chart. Ayo sambil diingat-ingat ya sebentar. Kontrol apa saja sudah pernah saya berikan. Saya klik ini ya. Kita sudah belajar mengenai label, text box, kemudian button, kemudian ada yang namanya combo box ya, combo box ada loh, sudah loh kemarin tuh ya. Kemudian juga untuk menampilkan logo-logo itu, image, kemudian yang di form kasir ada fotonya,
attachment gitu ya, dan ini ada yang kelewat ya mohon maaf. Sekarang akan saya coba tampilkan grafik ini, chart. Jangan lupa pastikan item use control wizards aktif. Saya klik ini, lalu kalau sudah saya klik, saya drag ya, saya drag, jadi jangan langsung dilepas, nanti kecil jadinya walaupun bisa dimodifikasi. Saya klik, saya drag ke sini, ya segini dulu lah sementara, saya lepas. Nah di sini Anda memilih sumber data dari grafik tersebut. Dari sebuah query saya klik, lalu saya pindah scroll barnya menuju ke query yang tadi, yaitu key total jumlah barang terjual. Lalu saya klik tombol next. Berikutnya apa yang mau ditampilkan di grafik itu? Jelas nama, jangan kode lah. Nama barang saya masukkan dan total terjualnya saya masukkan. Lalu saya next lagi. Mau yang grafik bentuk apa? Ditanyakan Anda. Yang ini aja lah. Ini boleh enggak apa-apa, ini boleh enggak apa-apa, terserah deh, yang ini aja. Saya pengen yang bentuknya adalah kolom. Kalau ini adalah kolom, kalau ini adalah bar ya, bar. Sebenarnya sama berupa balok, tapi yang bar itu tidur, kalau kolom itu berdiri. Berdiri ya, kolom yang ini. Ini 3 dimensi, ini 2 dimensi. 3 dimensi aja lah. Oke, silahkan yang ini misalkan. Atau yang lain terserah ya, terserah. Nanti saya coba sendiri bentuk yang lainnya seperti apa. Ini bentuk pie, lingkaran. Ini aja bentuk 3D kolom. Saya next lagi. Akses benar-benar cerdas. Informasi yang kita masukkan tadi, nama barang dan total terjual sudah ditempatkan ke posisi yang sesuai, bahwa nama barang jadi sumbu X-nya dan total terjual yang jadi sumbu apa ini? Y atau sumbu Z-nya ini ya. Jadi sudah sesuai peletakannya ini. Kita cuma ditunjukkan aja. Iya sudah. Kalau sudah kita next aja, udah bener lah itu ya. Nah ini di preview boleh, Anda pakai ini, Anda close ya ini ya. Ini untuk mempreview, bener tampilannya. Ya kalau saya sih menurut saya benar, akses kok. Ini untuk mempreview aja. Gini ini, boleh, enggak apa-apa. Sudah gimana? Saya next. Nah ini kita kasih nama. Kasih nama apa ya? FRM grafik penjualan gitu aja ya, grafik barang terjual, maaf, grafik barang terjual. Legend itu apa? Legend itu seperti keterangan. Legend ini kita butuhkan kalau baloknya itu gimana ya ceritanya ya. Nah saya back aja. Saya bingung ceritanya ya. Ini ya, ini adalah legend itu ya. Ini legend. Ini nggak kita butuhkan saat ini. Kita butuh ini kalau misalkan gini ya. Kalau misalkan gini. Tiap nama barang itu ada bermacam-macam bentuk. Nah itu baru kita butuh. Karena kalau nama barang bermacam-macam bentuk kan kita nggak tahu. Ini Buyung Upi itu ada, Buyung Upi sendiri ya, itu ada 4 batang. Lur mandi ada 4 batang. Jadi kalau seandainya contoh nih, tiap masing-masing barang itu ada 4 data, tiap masing-masing barang ada 4 data, barulah kita butuh legend. Karena kita tidak pernah tahu. Buyung Upi ada 4 data nilai. Yang nilai pertama itu yang apa? Oh yang sasetan. Nilai kedua, oh yang on-onan. Yang ketiga, oh yang apa itu namanya saksakan misalkan. Jadi kita butuh itulah. Berhubung sekarang tiap satu barang cuma 1 nilai, ya kita tidak butuh namanya legend. Saya close ya. Saya kembali lagi, saya next. Jadi mending saya tidak pakai legend. Kalau toh seandainya Anda ngeklik ini, nanti bisa kita hapus, tidak apa-apa deh. Penting kita tahu mana itu legend. Ya, saya no aja sekalian, saya finish. Jadi sudah. Loh kok tidak sama dengan previewnya tadi? Sebentar. Dilarang player. Sebentar ya. Oke, coba saya tampilkan dulu hasilnya seperti apa. Secara desain sebenarnya sama sekali enggak sama sekali bukan grafik yang saya inginkan. Apa kok east, west, north, apa ini enggak ada, harusnya nama barang. Iya, sebentar saya coba form view dulu. Duh benar, cuma mungkin masalah tampilannya kurang bagus, tapi kan benar datanya. Iya benar ternyata, desainnya kok gitu ya. Iya, akses gimana sih, coba saya kembalikan ke desain. Lu kok jadi benar sekarang? Ya sudah. Jangankan Anda, saya pun juga bingung.
kenapa bisa seperti ini gitu ya. Oke, yang penting tadi itu ternyata tidak ada masalah gitu aja ya. Secara saya tampilkan, setelah saya tampilkan ternyata hasilnya sesuai dengan data saya. Tinggal bagaimana kami mengedit ini supaya lebih cantik untuk dilihat. Oke, saya perhatikan masalah ukurannya dulu. Ini coba saya drag, saya pojokkan ke sana. Ini enggak terlalu ke pojok enggak apa-apa. Intinya diatur aja lah, diatur aja. Anda nggak pakai title juga enggak apa-apa, ya. Titlenya nanti kita kasih sendiri, bisa. Coba ya Anda lihat ya, saya akan melakukan pengeditan di sini. Bagaimanakah cara ngeditnya? Cukup di double klik, Anda lihat, klik. Nah, kita edit di sini. Apa yang perlu kita edit? Contohnya apa aja? Ini. Anda klik ke sini, coba berusaha ngeklik kotaknya ini. Nah ini. Kalau di grafiknya di sini ini ya, ini tidak memperbesar ya saya rasa. Tapi ini yang bisa mungkin. Sebelum itu Anda lihat ada sumbu X, ada sumbu Y atau Z itu ya. Coba Anda double klik ini untuk memastikan ukuran fontnya. Kayaknya besar-besar ini. Terserah yang mana. Jadi sumbu X-nya. Di sini yang tampil cuma 2. Harusnya kan ada berapa ini? 8. Perhatikan letak mouse pointer saya akan lakukan double klik terhadap Lur Mandi. Walaupun sebenarnya hal yang sama bisa saya lakukan terhadap Buyung Upi. Terserah Lur Mandi atau Buyung Upi. Salah satu saya double klik. Nah, muncul di sini Anda masuk ke font. Tolong dimatikan. Auto scale-nya dimatikan ya. Auto scale itu kita matikan dulu. Oke, kemudian kalau sudah, ini kalau saya oke mungkin sama aja. Saya akan buat ukurannya menjadi 6 dulu. Saya buat ukurannya jadi 6 dulu, saya oke. Tadi masih tebal ya. Coba saya ulangi lagi, double klik lagi. Belum, sudah lumayan. Oh iya ini regular aja ya. Jangan tebal. Sudah lumayan. Sekarang sumbu Y-nya, salah satu angka. Klik. Matikan auto scale, regular aja. Saya bikin 6. Saya oke. Sudah lumayan. Anda lihat seperti ini. Kemudian untuk judulnya tidak bisa langsung. Nah, itu triknya. Beberapa aplikasi tidak tahu ya, ada masalah ya, ada bugnya. Kalau Anda mau judulnya ini, Anda klik kanan di grafik ini, Anda pilih chart option ya. Anda lihat, klik kanan di grafik ini, pokoknya sampai muncul chart option. Anda klik chart option, kemudian kasih judulnya di sini. Kalau tidak mau misalkan dihapus aja, nanti aja judulnya ditaruh di mana itu area form header. Oh bagus, boleh. Saya delete aja ini, nggak usah pakai itu. Oke, kalau gitu, saya oke di sini. Loh, lumayan ya. Kemudian grafiknya ini, saya klik ke sini, saya berusaha saya pojokkan di sini nih. Ya, karena kan tidak ada judulnya nih. Ya, ini saya lebarkan lagi. Enggak sudah? Dah? Kalau sudah, sekarang saya coba ya, klik di area luar. Ini belum mau menjadi 8, masih 4. Saya klik di area luar dulu. Artinya kita menyelesaikan pengeditan grafik ini. Saya klik di luar sini. Nah, jadinya seperti ini, perhatikan. Dah. Saya rubah coba agak tinggian. Anda lihat. Begitu saya rubah ukurannya, otomatis dia menjadi seperti ini. Bagus gitu ya. Coba ini ternyata 6 itu terlalu kecil. Jadi sekali lagi tadi Anda lihat, dengan dirubah ukurannya maka dia menjadi besar. Dengan dirubah ukurannya maka secara otomatis apa settingan yang saya lakukan tadi itu menjadi benar gitu ya. Jadi kayaknya nggak tahu ya diubah jadi 6 padahal udah kecil. Kenapa enggak perubahannya nggak drastis? Ternyata kita perlu merubah ininya dulu. Oke, saya kembali lagi masuk ke pengeditan grafiknya, double klik. Sumbu X-nya saya double klik. Maaf. Nah, ini saya double klik, kemudian fontnya saya bikin 8. Kalau kurang gede 10 ya. 10 saya rasa. Nah, ini bagus gitu ya. Termasuk yang sumbu yang ini angka-angkanya saya double klik. Tetap regular ya, nggak usah bold. Saya buat 10. Nggak mau bold saya buat 10. Dah. Ini 0, 5, 10, 15. Ini kayaknya terlalu itu deh, terlalu dekat. Terus maunya gimana? Jaraknya 10 aja jaraknya. Oh, boleh, enggak apa-apa. Anda bisa berubah ini kok. Kalau Anda belajar Excel sama aja caranya.
Jadi Anda double klik aja, misalkan jaraknya kan 0, 5, 10, 15. Biarkan 0, 10, 20 gitu loh. Oke, silahkan. Saya double klik aja di sini. Salah satu angka saya double klik. Setelah masuk ke sini, kita masuk ke skill ya. Kita masuk ke skill. Ini ya. Ini ada di sini ada, kita lihat ada major unit. Ini kita ganti dengan 10. Major unitnya kita ganti dengan 10. Maksimumnya otomatis kan kelipatan 10 ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Oh sudah, tidak usah dirubah. Oke. Jadi cukup major unitnya saya buat 10. Jadi jarak antar nilainya 10. Yang tadi awalnya 5. Saya oke, maka jaraknya begitu. Ya. Kalau sudah, saya klik di luar. Ya, jadi ini grafik kita. Terus bagaimana dengan judulnya tadi itu? Sebentar, maaf, ini kayaknya kurang ke bawah. Biar agak ke bawah gitu ya, biar apa ya, secara penempatan bagus lah. Sebentar, saya taruh ke bawah dulu, ke kanannya oke kayaknya. Ini saya klik dulu. Coba saya cek properti sheetnya, bordernya apakah ada ya? Ini kayaknya ada bordernya. Format, border stylenya solid. Oh ini apa? Transparan aja, bagusan transparan, sehingga Anda lihat jadi bagus seperti ini. Oh, ada ya? Apa? Ini salah ya? Apa sih? Border style. Border stylenya transparan. Sudah transparan, tidak ada apa-apa harusnya ini. Nah, kita cek ini apanya ini kok sampai ada kotaknya ini. Ini kotaknya grafik ya kemungkinan. Ini kotaknya grafik ya, kotaknya grafik sendiri. Oke, kalau sudah sekarang tinggal kita letakkan, kita atur lagi letaknya supaya lebih sesuai, lebih bagus, lebih pas gitu ya. Kurang ke bawah kah, kurang ke atas kah? Ini yang jelas bisa Anda ke bawah kan, bisa Anda ke atas kan, nggak masalah ya. Bisa. Terserah mau di apa ya, ditempatkan kemana terserah. Jadi kalau mengedit di dalamnya sini. Di dalam pun di sini kalau Anda lihat, ini Anda lihat ya, ini ada kotak ini bisa Anda turunkan ini. Ketika Anda klik sini, tak ulangi lagi ya. Saya double klik. Di sini saya bisa ngeklik kotak ini. Nah, seperti ini bisa Anda turunkan. Supaya dia grafiknya agak turun. Gitu ya, teman-teman. Klik di luar. Selesai. Jadinya dia di tengah. Oke ya? Paham ya? Itu saya mepetkan, saya tambahkanlah sebuah section baru. Klik kanan mau enggak di sini? Enggak keluar ya. Sebentar, kira-kira ini tadi. Dah, sebentar, kena grafiknya. Di area kosong ini klik kanan, saya tambahkan form header. Nah, disitulah saya kasih judul. Mungkin lebih safe, lebih aman, gitu ya. Saya kembalikan ke press. Ini saya kembalikan ke press, maaf. Terus ini tidak saya butuhkan, maka Anda kasih warna putih kan juga bisa, enggak apa-apa. Ini ya, desain, property sheet, nggak usah lewat sini nggak apa-apa. Lewat ini ada create, ada home, maaf. Lewat menu home, kemudian ini Anda kasih warna putih kan juga bisa sama aja. Tinggal dikasih di sini apa? Label, desain, ada label. Nah di sini kasih judul grafik apa tadi? Perbandingan tingkat penjualan barang. Udah. Home tebal warna hitam, saya tengahkan, saya besarkan. Udah cukup saya rasa. Ini ada kotaknya kah? Saya cek desain, kemudian property sheet. Ini ada border stylenya. Udah transparan kok, enggak ada kotaknya saya rasa. Sudah ya, cukup saya rasa di sini untuk grafiknya. Tinggal hal-hal yang lain. Ayo kalau masih ingat, diklik di sini. Properti standarnya tiap form ya. Other-nya. Nah, kemudian apa lagi? Scroll bar-nya enggak butuh dong. Ini kan udah kita tentukan besarnya. Neither. Kemudian record selectornya enggak pakai. Navigation button buat apa? Kemudian ini untuk border stylenya dialog, auto centernya yes. Saya rasa cukup, saya rasa ya. Captionnya tinggal dikasih sendiri nanti apa. Oke, coba saya tutup formnya, saya simpan dengan nama
frm, maaf, nah mana formnya tadi, coba ini saya sembunyikan dulu isinya, query terlalu banyak itu, ini form grafik. Nah jadinya seperti itu ya teman-teman, mudah sekali kan, kurang ada jaraknya di bawah itu. Oh ya ya, sebentar ya, desain ini saya agak drag dulu ke bawah. Ada jaraknya ya, jadi nanti gini jadinya, saya tutup jadinya begitu, jadi ada jaraknya di bawah kan, maunya sama seperti ini. Oke teman-teman ya, jadi ini contoh pembuatan grafik. Jadi kita melalui form design ya, melalui fasilitas form design dengan sebuah komponen, sebuah objek bernama chart. Oke, ini contoh untuk grafiknya. Cukup untuk video kali ini, selamat mencoba, semoga bermanfaat.